Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa iman rahimakumullah. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Wa rahimakumullah, jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini mungkin dirasakan berbeda dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Walaupun sejatinya setiap tahun Ramadan itu akan senantiasa berbeda. Ramadan hari ini berbeda dengan tahun yang lalu dan akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan peningkatan kualitas ibadah kita, dengan peningkatan kualitas iman kita, dan dengan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah, namun yang berbeda adalah bukan tahunnya yang beda antara 1440 Hijriah yang lalu dengan 1441 Hijriah hari ini atau dengan tahun 1442 Hijriah yang akan datang. Tapi yang menjadi berbeda adalah sebelum Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita semua. Menurunkan ujian bukan hanya kepada orang-orang Indonesia, tapi juga kepada seluruh dunia. Dan mereka merasakan, kita pun merasakan, bahkan semua pun merasakan bagaimana dampak dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sedih. Tentu kita gelisah karena kita tidak mampu keluar untuk bekerja. Karena kita tidak mampu keluar untuk mencari nafkah. Dan paling menyedihkan adalah khususnya bagi seorang muslim, khususnya bagi seorang mukmin, kita tidak mampu beribadah di tempat yang mulia, yaitu Masjid Baitullah. Walaupun begitu, wa rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan di rumah-rumah kita, bukan artinya nilainya lebih rendah, nilainya lebih kecil dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di masjid. Karena kondisinya berbeda. Karena kondisinya justru yang menuntut kita untuk beribadah di rumah. Bahkan tidak hanya di zaman kita, Nabi SAW pernah memerintahkan kepada salah satu muazin untuk menambahkan lafaz "Shallu fi buyutikum", salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa salat di rumah nilainya tidak lebih rendah daripada salat di masjid. Maka tetap manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita mampu memasuki bulan Ramadan. Raih pundi-pundi pahala di rumah kita masing-masing. Bersama keluarga, bersama anak dan istri, bersama siapapun yang ada di sekitar kita. Walaupun begitu tentu masih saja ada kegelisahan, masih saja ada kesedihan di hati kita semua. Karena memang kesedihan dan kebahagiaan itu dua hal yang pasti selalu beriringan. Tidak selamanya manusia merasakan sedih, tidak pula selamanya manusia akan merasakan bahagia. Maka dua konsep yang harus kita ingat. Bahwa Islam mengajarkan satu, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah, bagaimana caranya kita bersyukur dan bersabar? Tentu harus mengetahui konsep yang sudah Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Allah menawarkan dalam surat An-Najm
dalam Al-Quran lewat firman-Nya. Di surat An-Najm surat ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 43. Allah memberikan konsep kehidupan. Konsep kehidupan ini kalau kita baca, maka kita akan sadar bahwa kesedihan, bahwa kebahagiaan yang hari ini kita alami semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan kebahagiaan dan menciptakan kesedihan. Bahagia dan sedihnya kita, bahagia dan sedihnya seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita harus gundah ketika Allah memberikan ujian kesedihan? Padahal kesedihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus risau? Sementara kesabaran, bersyukur, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasa syukur, rasa sabar, rasa sedih, rasa bahagia, rasa ingin apapun itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyampaikan ini? Allah ingin mengingatkan kita bahwa ketika dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan bahagia tidak menurunkan tensi ibadah kita. Tidak menurunkan semangat ibadah kita. Justru sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian, kita tambah semangat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil jalan pintas, karena jalan pintas adalah jalan yang buruk. Rahimakumullah, banyak orang yang dikarenakan rasa sedih yang sangat. Kita miris, kita bersedih melihat ada kepala rumah tangga yang tidak mampu menghidupi keluarganya, kemudian mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, mengakhiri kehidupannya, padahal ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat wa annahu huwa amata wa ahya, dan ingatlah sesungguhnya dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya, hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, kemudian kita lepas tanggung jawab di dunia, tapi nanti di akhirat kita akan bertanggung jawab. Wa rahimakumullah. Konsep yang ketiga, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Masih di surat An-Najm, surat 53. Lanjut dari ayat 43, ayat 44, kemudian masuk ke ayat 45. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dari golongan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, dari saripati mani apabila dipancarkan. Wa rahimakumullah. Bahagia dan sedih Allah sandingkan kalimatnya. Kemudian mati dan hidup Allah juga sandingkan. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan Allah juga sandingkan. Ini adalah konsep kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Tapi di ayat berikutnya, ayat 48, surat An-Najm, surat ke-53, Allah menggunakan konsep yang berbeda. Kalau tadi lawan bahagia adalah sedih, lawan hidup adalah mati, kemudian lawan laki-laki adalah perempuan. Ternyata di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kuwatiman rahimakumullah, di ayat 48 ini Allah tidak menyandingkan kalimat kaya dengan kalimat miskin, tapi Allah menyandingkan kalimat kaya dengan kalimat cukup. Artinya, kita diciptakan akan diberikan kekayaan. Kalaupun tidak diberikan kekayaan yang berlimpah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Rahimakumullah, jadi siapa yang miskin itu? Berarti orang yang miskin itu adalah orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada dirinya. Maka selamanya orang ini akan merasa miskin. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita akan merasa kaya. Kalau merasa kaya,
maka sekecil apapun harta yang kita miliki akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang membutuhkan. Apalagi di saat pandemi ini banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Ulurkan tangan. Terlebih di bulan Ramadan, Nabi SAW adalah seorang yang dermawan. Tapi memasuki bulan Ramadan, Nabi SAW berubah menjadi ajwadan nas, orang yang lebih dermawan lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita sehingga kita merasa kaya dan akan mampu membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini Allah menerima segala amalan ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.